Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Serina Zaronidia akan mempresentasikan terkait dengan bisnis saya, yakni jasa konveksi dan sablon rumahmu. Profil pemateri Serina Zaronidia dari jurusan Perbankan Syariah, NIM 185401000, alamat Tulungagung. Kemudian next, latar belakang dari bisnis ini adalah rumahmu adalah suatu bisnis yang bergerak di bidang jasa, yakni jasa konveksi dan sablon. Bisnis ini dimulai dengan melihat banyaknya permintaan akan jasa konveksi dan sablon di lingkungan sekitar owner, entah itu di perkuliahan maupun di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, kita juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Selain itu juga ingin meningkatkan perekonomian, seperti itu. Maka dengan adanya permintaan tersebut, terbentuklah bisnis ini yang memberikan jasa konveksi dan sablon dengan membuat barang ketika adanya pesanan dalam bentuk banyak maupun satuan. Jadi dalam hal lain, bisnis ini atau perusahaan ini tidak hanya menerima pesanan dalam bentuk satuan, tapi juga kita menerima pesanan dalam bentuk banyak, seperti itu. Kemudian visi dan misi. Visi dari bisnis ini, dari perusahaan ini, yakni menjadi pabrik konveksi yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam pelayanan kinerja, menjadi wadah mencetak pengusaha baru dan memberikan kualitas yang terbaik, seperti itu. Untuk misinya, yakni satu, memberikan produk yang berkualitas dan inovatif. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, menjadikan produk pakaian dipakai oleh semua kalangan. Yang keempat, menciptakan tata kelola produksi konveksi efisien, seperti itu. Kemudian next, selanjutnya masuk ke cara produksi. Cara produksinya yang pertama yaitu membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kemudian sketsa yang telah dibuat tadi yaitu dipotong. Kemudian setelah dipotong, kain tadi dijahit. Selanjutnya yaitu proses pemfilman gambar yang akan disablon. Jadi gambar yang disablon tadi difilm, kemudian setelah difilm di screen, kemudian screennya dicuci, kemudian setelah screennya dicuci kemudian dikeringkan, kemudian proses penyablonan. Setelah disablon, mengeringkan hasil sablonnya, kemudian dipres, dan yang terakhir ini di packing. Jadi tahap-tahap dari pembuatan barang ini, yakni seperti itu. Jadi ada 14 cara untuk membuat hasil sablon, seperti itu. Kemudian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dari bisnis ini itu melalui mulut ke mulut. Yang kedua, relasi. Jadi kita juga memanfaatkan relasi yang kita punya untuk membuat atau untuk memasarkan produk-produk kita. Jadi kita juga karena orang itu, jadi ya kita bukan itu gitu. Kemudian rencana pengembangannya membuka cabang di setiap kota sehingga produksi dan ongkir dapat diminimalisir lagi. Kemudian buka distro, dan yang terakhir yaitu menambah karyawan. Itu rencana pengembangan kita itu yang kita gunakan sekarang, yang ingin kita capai, ya, membuka cabang tersebut, terus kemudian membuka distro, dan ketiga menambah karyawan. Risiko usahanya yaitu dalam musim penghujan proses pengeringan tidak maksimal sehingga kadang mempengaruhi hasil sablon. Jadi kita kalau lagi musim penghujan gitu, proses pengeringannya jadi tidak maksimal. Kemudian banyak pesaing, dan untuk mengantisipasi resiko usahanya, yaitu kita menggunakan hair dryer untuk alternatif ketika musim penghujan. Jadi pengeringannya itu menggunakan hair dryer. Yang kedua, memberikan diskon agar konsumen tertarik. Selain itu, mempertahankan hasil sablonnya. Jadi selain itu tadi, kita membuka
seperti halnya reseller atau teman. Jadi teman kita tuh ada yang kita kasih tahu kita membuka jasa sablon loh gitu, seperti itu. Kemudian kalau nanti ada temennya yang mau menggunakan jasa sablon, bisa ke kita, nanti kamu tinggal ngasih tahu jasa sablonnya kita ke temen, terus kemudian kita akan memberikan fee untuk orang yang mempromosikan jasa konveksi dan sablon kita tadi. Jadi ada fee menarik untuk orang tersebut, seperti itu. Kemudian gambar produk. Jadi gambar produknya itu ada ini. Itu yang digambar itu ada kaos alumni itu. Jadi itu ada kaos alumni untuk Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Jadi selain itu kita juga pernah membuat baju untuk karyawan dari warung kopi, kemudian ada juga dari komunitas-komunitas, ataupun juga ada untuk kelas-kelas. Jadi kita juga nggak cuman melulu di itu aja, ataupun juga pernah bikin baju untuk satuan juga pernah, tapi gambarnya nggak ada, seperti itu. Yaudah, cukup untuk presentasi saya mengenai jasa konveksi dan sablon rumahmu ini. Wabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.